Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya. Ini kita mulai dari hal yang lagi rame dan banyak banget yang minta kami nih buat bahas ini. Ini kemarin rame banget nih di media sosial, katanya soal apa ya? Soal berita FIFA yang katanya nggak pernah ngelarang tuh adanya supporter away di Indonesia. Betul dong, banyak dong berita-berita seperti ini di media sosial, khususnya mungkin TikTok dan Instagram. Ya kalau kami pribadi ya ngelihat postingan-postingan kayak gini tuh malah apa ya, senyum-senyum sendiri aja kali ya. Kenapa demikian? Karena di awal musim ini, bahkan musim-musim kemarin pun, sebelum banyak orang yang bilang kayak gini, buat kalian penonton setia channel ini mungkin udah pernah denger dong, dan kami tuh pernah bahas hal seperti ini. Waktu itu kami pernah bilang dan sering bilang, FIFA itu nggak pernah yang namanya ngelarang supporter away di Indonesia. Itu udah pernah kami bilang. Kenapa kami berani bilang? Karena kami tahu waktu perjanjiannya. Dan itu terbukti di awal musim ini ketika Ferry Paulus bilang katanya FIFA masih melarang tuh supporter away, dan ditanyakan suratnya ada enggak. Si Ferry cuma bilang suratnya memang enggak ada, cuman secara lisan. Ya kalau cuma secara lisan semua juga bisa ngomong. Tapi sekarang rame lagi, usai ini perwakilan FIFA, Catherine Stenberg, ini mengunjungi Indonesia dan bilang katanya FIFA nggak pernah tuh ada merekomendasikan larangan supporter away di Indonesia. Bahkan dalam perjanjian transformasi sepak bola dengan PSSI tak tertulis dalam perjanjian tersebut soal larangan supporter away. Nah ini ya ucapan dari Stenberg yang kami kutip dari media internet. Dan itu udah pernah kami bahas awal musim ini, bahkan musim kemarin pun udah pernah kami bahas. Kenapa kami berani bahas dan berani bilang kalau FIFA sebenarnya nggak ngelarang? Ya kami tahu dalam perjanjian transformasi sepak bola Indonesia saat Kanjuruhan kemarin itu nggak ada poin yang namanya larangan supporter away. Itu kami berani bilang. Karena ya seperti kalian tahu lah ya, larangan supporter away itu cuma akal-akalan saja buat mereka ngumpulin dana dari denda Komdis. Makanya kalau sekarang rame dibahas katanya FIFA sebenarnya nggak pernah ngelarang supporter away, nggak ada perjanjian dari FIFA buat larangan supporter away. Ya kami cuma senyum-senyum aja lah. Kemarin kemana kami ngomong gitu malah kami yang dihujat. Apa karena kami ini bukan petinggi PSSI, bukan petinggi LIB, bukan petinggi klub, bukan mantan pemain bola terkenal, ataupun bukan pandit ataupun pengamat terkenal gitu. Nah berita ini mencuat lagi usai ada rencana, katanya omongan si Ferry Paulus, katanya nih kalau supporter Persib away lagi bakalan didenda dan juga pengurangan poin gitu. Ini rame banget nih, banyak pihak yang nyalahin supporter Persib, bahkan seorang yang katanya ngaku pentolannya Persib, pentolannya supporter Persib, bahkan mungkin katanya ini pendukung Persib sejati ya. Kalian tahulah siapa namanya ya, ada maung-maungnya gitulah. Malah nyalahin supporter Persib yang away ke Bali kemarin. Ya bagi dia mungkin ya sebagai orang yang mungkin sangat cinta dengan Persib, mungkin lebih sering dia away kali ya dibanding kami. Mungkin dia harusnya udah tahu lah, udah ngerasa gimana sih rasanya kalau supporter away itu. Supporter itu ya setahu kami ya ketika away menggunakan jersey kebanggaan klubnya itu ada kebanggaan tersendiri loh. Bener nggak? Karena apa? Dia bisa membanggakan klub kesayangannya di daerah luar. Lah apa jadinya ketika seorang supporter mendukung timnya tapi dibatasi nggak boleh pakai atribut atau sub jersey dari tim kebanggaannya? Apa nggak nyesek tuh sebenarnya? Nah kalau buat kami pribadi menyikapi hal ini, daripada kita menyalahkan supporter away, ya baik itu supporter Persib ataupun supporter manapun yang away kemanapun itu, lebih baik kan kita cari solusinya. Apa itu solusinya? Nah ujung pangkal masalahnya tuh apa sih gitu?
ujung pangkal masalahnya itu kan ada di PSSI dan LIB kan. Kan mereka yang membuat atau membuat peraturan dengan seenaknya. Karena FIFA aja nggak ngelarang, otomatis peraturan ini dibuat oleh mereka dengan mengada-ada mereka aja. Demi apa? Meraup keuntungan dari klub. Contoh, satu kali supporter away 25 juta, kali 34 pertandingan satu tim itu berapa miliar, kali 18 tim udah berapa puluh miliar. Di situ aja udah kebaca. Nah, ini masalah utamanya itu yang harus kita selesaikan. Jangan menyalahkan supporter yang away, tapi kumpulkan seluruh elemen supporter yang ada di klub-klub Indonesia untuk bersatu menggulingkan oligarki dan diktatoran PSSI dan LIB. Itu baru solusi. Karena kan masalahnya bukan di supporter away-nya, tapi masalahnya ada pada peraturan yang dibikin oleh PSSI dan LIB-nya. Ya, PSSI dan LIB bikin peraturan seperti itu selain mereka juga buat raup keuntungan dari denda supporter away. Tanyakan ke mereka, tanyakan ke orang-orang yang duduk di federasi dan juga LIB sekarang. Apakah mereka dari kecil mendukung klubnya? Apakah mereka dari kecil ngikutin klubnya away kemana-mana? Enggak, coba jamin 100% mereka nggak bakal seperti itu. Makanya mereka nggak bisa ngerasain seperti apa rasanya away ngedukung klub kesayangannya. Jadi seolah-olah yang dibentuk oleh federasi dan juga LIB saat ini, supporter away itu kriminal, bikin rusuh terus gitu loh. Kan nggak selamanya supporter away itu bikin rusuh dan bikin kerugian terus. Bahkan banyak untungnya juga, banyak menguntungkannya. Contoh, klub yang ada supporter away-nya otomatis penjualan tiketnya akan lebih banyak, pemasukan pun akan lebih banyak. Lalu pedagang-pedagang kecil di sekitaran stadion dengan adanya supporter away, mereka akan lebih laku dong. Asal kalian tahu ya, nggak ada satupun negara di dunia yang melarang supporter away kecuali Indonesia. Bahkan keributan Argentina yang menewaskan berapa ratus orang pun sekarang udah diperbolehkan, udah lama diperbolehkan supporter away lagi. Lah Indonesia, apa tujuannya kalau bukan mereka buat ngambil duit dari denda doang? Lah itu pendapat kami lo ya. Kita lanjut ke berita klub aja. Kita mulai dari Malut United. Malut United kabarnya tengah negosiasi dengan seorang striker asing baru. Dia adalah Gabriel Faveda. Striker asal Brazil, 27 tahun, 183 cm yang saat ini main di Serie B Brazil bersama klub Vila Nova. Yang musim ini sudah tampil 32 kali, cetak 5 gol dan 3 assist. Nah, si Faveda ini katanya sih akan jadi pemain asing ke-11 Malut United loh ya. Jadi si Faveda ini bukan buat ngegantiin Siro. Wah, Siro ini pasti ke Persib nih digantiin sama Faveda. Enggak. Karena Malut United baru mempunyai 10 pemain asing, makanya nambah satu lagi buat melengkapi slot 11 pemain asingnya. Dari Bali United. Nah, Bali United pun kabarnya tengah negosiasi dengan salah satu striker ya, pemain yang mantan bintang Eropa, dia bintang dunia juga. Dia pernah main di beberapa klub Eropa seperti Fulham ya. Dia adalah Abu Bakar Kamara asal Prancis yang pernah main di Fulham, pernah main di Monaco. Nah, si Abu Bakar Kamara ini saat ini main di Liga Thailand bersama klub Kanchanburi FC. Sejauh ini udah tampil 9 kali, cetak 2 gol. Nah, selain Kamara ada nama Nick Venema. Ini striker asal Belanda, 26 tahun yang saat ini main di Liga 2 Belanda bersama klub FC Dordrecht. Dari Persijap Jepara, seperti yang udah pernah kami prediksi, ternyata Mario Lemos dicopot juga. Nah, Mario Lemos akhirnya jadi pelatih kelima yang dicopot di klub BRI Super League 2025 ini. Usai sebelumnya ada Eduardo Almeida, Bernardo Tavares, Alfredo Vera, dan Peter Dero. Mario Lemos sendiri di Persijap itu mencatatkan 12 kali penampilan dengan catatan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 8 kali kalah, dan cuma mengoleksi 8 poin aja. Nah, 7 kekalahan beruntun yang dialami oleh Persijap Jepara di 7 laga terakhir membuat manajemen Persijap ini akhirnya mencopot Lemos. Berarti ya semakin terbukti prediksi kami ya. Sekarang Mario Lemos tersisa siapa berarti? Tersisa mungkin Divaldo Alves PSBS, Jan Olde-nya Dewa United, Ong Kim Sue-nya Persik Kediri, dan juga Johnny Jensen-nya Bali United. Nah, siapa yang selanjutnya akan menyusul?
Dari Persib Bandung, di video fakta di balik laga kami mengatakan kami memberi 3 masukan pada Persib. Dengerin dulu ya video kami di fakta di balik laga ini. Cuma yaitu kalau masukan kami atau saran kami buat Persib di paruh musim ini tetap sama sih. Yang pertama, Persib wajib cari striker baru atau tambah striker yang lebih gacor. Cari striker baru atau mungkin tambah striker lah ya. Yang kedua, wajib mendatangkan yang namanya pelatih striker atau mungkin lebih simpelnya gampang lah, pulangin Goran Paulik aja gitu kan. Ya kalau mau memang nanti juara lagi di liga atau gimana ya. Ya masa sih juara back to back liga gitu kan. Selama 10 laga cuma bisa cetak 15 gol aja. Dan juga dalam permainan pun perbanyak tendangan jarak jauh kayak Tom Haya gitu ya. Nah ini tendangan jarak jauh ini pun dilatih oleh pelatih striker loh. Saran kami yang ketiga adalah seleksi pemain-pemain yang ada di Persib sekarang yang mungkin kurang kontribusi kali ya, dan ambil pemain-pemain baru yang mungkin lebih berpotensi lagi. Ya cuma itu sih saran kami kalau memang Persib mau mungkin sampai minimal perempat final ACL 2 kali ya. Nah kenapa kami menyarankan 3 hal tersebut itu? Karena ya cuma itu yang mungkin bisa menjadi apa ya, membuat Persib ini meraih impiannya berjaya di ACL 2, minimal perempat final deh ACL 2 gitu kan. Kalau untuk jadi semifinal atau juara agak sulit juga ya, apalagi kalau juara di liga ini berat loh. Kenapa berat? Kami beberin aja deh ya. Menurut kami ya, yang bisa membuat Persib juara di liga itu cuma 1 orang, yakni Boyan Hodak. Kenapa cuma Boyan Hodak? Karena kan kita sama-sama tahu lah ya, mungkin saja orang-orang di atas sana nih, federasi dan PT Liga, mungkin sudah punya pilihan sendiri nih siapa yang akan jadi juara di liga musim ini. Apalagi kita sempat dengar nih ada sebuah ucapan dari Ketum PSSI di sebuah podcast waktu itu bilangnya pengennya sih juara liga itu ganti-gantian. Saya mau liga yang kompetitif di mana klub-klub saling berganti juara. Ya bukan berarti mesti ganti gitu, tapi kan sesuai dengan persaingan ya. Yang artinya kalau seorang ketum udah bilang kayak gitu, emang ada klub yang berani bantah? Nggak bakalan, semua pasti akan nurut dan manut. Nah kita kan nggak tahu nih siapa yang disetting jadi juara musim ini. Makanya kenapa kami bilang kalau mau berprestasi di ACL 2, karena kalau di liga berat, sangat-sangat berat. Ini kita kasih contoh. Wasit siapa yang punya? PSSI dong yang punya, betul dong. Otomatis mereka bisa dengan gampang dong ngatur-ngatur wasit buat ngalahin Persib ya kayak kemarin itu kan. Lalu jadwal pertandingan siapa yang punya? LIB dong. LIB bisa aja tiba-tiba ngusir Persib keluar Bandung ataupun tanpa penonton dan lain, betul dong. Itu kan urusnya LIB kan. Nah ini yang sulit, belum lagi Komdis kan milik PSSI dan LB juga. Mereka bisa aja menjatuhkan sanksi-sanksi aneh ke Persib yang akhirnya Persib jeblok dan gagal juara. Makanya kami bilang sulit buat juara musim ini Persib di liga, kecuali Boyan Hodak yang bisa membuat itu jadi juara. Kalau Boyan Hodaknya nggak mau ditekan ataupun ya pengen tetap ngotot jadi juara ya mungkin bisa. Ya kalau manajemen Persib agak susah sih, kalau ditekan di atas pasti ya manut aja. Makanya kalau buat kami pribadi ya, kalau misalnya Hodaknya nggak mau ditekan ya mungkin bisa jadi juara. Tapi kalau Hodaknya mungkin fokusnya ke ACL 2 ya wassalam ya untuk juara di liga musim ini. Nah bicara soal striker ya, yang kami bilang tadi ya, Persib wajib cari striker baru atau nambah striker 1 lagi. Ada satu pemain, satu striker yang kami pikir boleh sih dicoba sama Persib. Pemain ini kalau ke Persib memang sih ada plus minusnya. Dia adalah Mariano Diaz, striker asal Republika Dominika, berpaspor Spanyol, 32 tahun, yang saat ini main di Deportivo Alaves di Liga Spanyol. Nilai plusnya kalau Persib mendatangkan seorang Mariano Diaz, Mariano ini adalah tipikal striker yang cepat, kuat, tajam, dan juga ya tajam banget lah untuk ukuran Asia ya. Harganya pun gak terlalu mahal juga sih, cuma 13,91 miliar. Lalu dia juga adalah mantan pemain Real Madrid, yang otomatis kalau Persib pengen naikin penjualan jersinya, nah si Mariano ini bisa dengan embel-embel nama Real Madrid, tentu akan sangat mudah membuat jersey Persib ini semakin laris.
Nilai minusnya apa? Yang pertama, gajinya mungkin cukup tinggi karena gaji dan insentif di Spanyol itu harus ada loh ya. Ini cukup tinggi, cukup besar lah ya. Yang kedua, kontrak si Mariano ini di Deportivo Alaves cukup panjang sampai 2027. Yang ketiga minusnya adalah dia ini rawan cedera. Ya, kelihatanlah musim ini aja baru tampil 8 kali di Alaves itu karena cedera. Tapi memang cederanya nggak parah-parah sih. Paling cedera otot paha, hamstring, dan lain-lain aja. Nah, pertanyaannya, apakah Persib tertarik mendatangkan seorang Mariano Diaz? Ya, kalau Persib berbisnis untuk menaikkan penjualan jersey, ya mungkin nggak ada salahnya Mariano Diaz dicoba. Dan kita pun nggak tahu nih, apakah Mariano Diaz ini bisa lebih bagus dari Ramon Tanque atau Andre Jung, siapa tahu kan pengalaman Real Madrid gitu loh.